Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Ayo tambah ilmu. Oke, pada kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengatur bandwidth di Mikrotik ya, atau mengurangi jaringan internet ya pada klien. Oke, di sini langsung saja ya. Tapi sebelum lanjut, kita cek dulu untuk notepad seperti biasa. Kita buat rangkaian dulu, yang mana di sini untuk nomor 3 dia mengatur bandwidth. Nah, pada kali ini saya ingin memberikan cara untuk mengatur bandwidth pada header 2. Berarti di sini header 2, dimana header 2 nih saya kasih menjadi 2 Mbps ya, 3 Mbps, Mbps. Nah, setelah itu untuk header 3 kita buat menjadi 6 Mbps. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita langsung kita praktekkan. Di sini kita ingat kembali ya, mengatur bandwidth header 2 menjadi 3 Mbps, header 3 menjadi 6 Mbps. Oke, langsung saja saya buka aplikasi Winbox-nya. Seperti biasa ya teman-teman ya, untuk loginnya kita menggunakan MAC address, loginnya dan passwordnya sesuaikan ya, intinya gitu. Setelah itu connect. Nah teman-teman, jika yang sudah menonton video sebelumnya, kita sudah mengatur konfigurasi dasar di Mikrotik, jadinya di sini sudah tersambung internet ya. Nah, dan video sebelumnya juga mengatur tentang wireless ya. Teman-teman yang belum bisa menggunakan wireless bisa cek video sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini untuk mengatur bandwidth atau limit bandwidth ya, teman-teman tinggal klik aja di Qs ini yang gambarnya kayak speedometer ya. Klik di Qs atau QWS. Nah, setelah itu teman-teman tinggal di simple queues ya. Simple queues kita tambahkan. Nah, di sini untuk generalnya kita kasih nama dulu. Nah, yang mana header 2 kita kasih nama laptop. Nah, terus targetnya kita arahkan di sini. Klik targetnya mana? Header 2. Header 2 kita buat berapa? MB. Berarti M untuk M ya. Jadi kita buat 3 Mbps. 3M. Nah, teman-teman apply dulu. Nah, terus teman-teman pindah ke menu advanced. Nah, di sini ada priority dan queue type. Yang mana di priority ini kita bisa mengatur angka 1 sampai 8 ya. Kenapa ada priority? Yang mana priority ini bertugas untuk mengatur yang mana dulu yang didahulukan. Contoh di sini 8 ya. 8 kan angka yang paling terakhir di settingan ini. Jadi ini nomor yang terakhir kalah sama nomor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kalah. Masih deketan mereka ini ya daripada 8 ya. Jadi kalau semakin kecil dia prioritasnya semakin diutamakan. Kalau dia prioritinya 8, berarti dia prioritasnya terakhir sendiri begitu. Nah, untuk kali ini saya akan membuat prioritinya menjadi 2. Nah, di sini untuk queue type kita sesuaikan ya, di upload kita sesuaikan di PCK upload default. Terus di download kita sesuaikan juga di PCK download default. Kak, kenapa pakai PCK upload default dan PCK download default? Jadinya di sini untuk bandwidthnya dia akan dipukul rata atau diratakan begitu. Tidak ada yang satunya 1 Mbps, satunya 2 Mbps, enggak, dia akan rata. Atau bahkan kalau semakin banyak penggunaannya, dia akan semakin dibagi begitu. Contoh di sini kalkulator. Nah, contoh di sini kalkulator akan saya buat speednya 3 dibagi 3. Jadi per orang akan mendapat 1 Mbps. Nah, coba kalau kita buat 3 dibagi 5,
Jadi kecepatannya perorangan menjadi 0,6 Mbps begitu teman-teman. Jadi semakin banyak dia akan semakin berkurang untuk bandwidthnya. Makanya kita menggunakan PCKit upload default dan PCKit download default. Biar apa? Biar dipukul rata atau disamakan. Semakin banyak penggunaan tapi semakin lemot begitu, karena dibagi gitu teman-teman. Nah, ini sudah ya, kita apply dulu. Oke. Nah, di sini sudah saya setting. Tambahkan untuk Ether 3. Di sini untuk INT3 interface 3 kita langsung arahin ke Ether 3. Di sini kita buat 6 Mbps, di sini juga kita buat 6 Mbps. Untuk advance kita buat menjadi 7. Sini 7. PCK upload, di sini PCK download. Play oke. Nah, kita di sini menggunakan laptop. Kita tes dulu ya. Tes dulu di speed test. Kita cek dulu ya. Oh, kita sebelum cek kita disable dulu. Cek di sini. Nah, speed internetnya sekitar 10 Mbps ya. Nah, coba kalau kita enable, apakah masih 10? Kita cek di sini. Langsung tadi. Nah, teman-teman bisa dicek ya. Di sini untuk bandwidthnya sudah berjalan ya, untuk limitasi bandwidthnya. Di sini udah berjalan 2,7. Nah, di sini kan kita atur jadi max limit ya. Max limitnya 3 Mbps. Jadi dia tidak akan lebih dari 3. Begitu teman-teman. Uploadnya juga sama, dia tidak akan lebih dari 3 uploadnya, 3 MB ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah berhasil, teman-teman ya cuman begini doang. Tetapi ada banyak fitur lainnya, kayak kita bisa menganalisa ya, kita bisa melihat penggunaan dari internet kita setelah kita limit. Nah, kita coba di sini untuk YouTube ya. Terus kita buka di sini video, kita buka video dulu ya. Karena 3 Mbps ya, jadinya agak lemot di sini. Ayo tambah ilmu. Nah, terus kita buka video ini. Kita buat full ya. 1080p. Nah, di sini dia akan langsung merah. Kenapa? Dia bandwidthnya fokus di bagian sini, video ini. Nah, teman-teman bisa cek juga untuk trafiknya di sini ya. Untuk melihat diagramnya sini. Nah, di sini warna biru ini untuk upload, yang warna merah ini untuk download. Teman-teman juga bisa lihat di bagian sini ya untuk detail angkanya. Untuk rate-nya sekitar segini. Apakah videonya berhenti? Oh, tidak ya. Oh, di sini karena ada putih-putihnya, kita ke sini coba. Nah, ya rate-nya segini ya. Nah, untuk teman-teman lihat berapa konsumsi paketnya atau datanya di sini di statistik di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Oh, hari ini udah dapat 5 MB untuk upload dan 21 MB untuk download. Nah, di sini untuk ada angka di sini ya. Ini adalah rata-rata rate-nya, rata-rata penggunaan bandwidth-nya. Gitu teman-teman. Udah jelas ya untuk penggunaan statistik sama traffic ya. Ini cuma untuk monitoring. Nah, untuk pengaturan cuma seperti itu ya teman-teman. Tapi ini untuk mengatur bandwidth secara targetnya interface-nya per interface, atau kita targetnya di interface. Nah, teman-teman bisa juga dibuat menjadi personal ya, bukan personal intinya. Kita limit per IP address-nya. Contoh di sini akan saya contohkan 192.168.10.2. Seumpama ini ya. Kita play. Oke.
Oke, di sini udah tersimpan. Oke, saya cek dulu di bagian sini ya. Kita cek up uji. Nah, di sini bandwidthnya loss ya, karena kita tidak mengatur di bagian limitasi di sini. Nah, apakah kita akan terlimit kalau kita menggunakan IP ini? Oke, kita coba dulu ya. Di sini di properties internet. Nah, kita coba menggunakan IP-nya 192.168.10.2 ya. Di sini dan sini 192.168.10.1. Oke, close. Tunggu bentar. Ini cancel nggak apa-apa. Kita sambil connect. Nah, di sini udah dapat internet ya. Nah, udah dapat internet. Kita cek ya. Tadi dia masuknya di sekitar 6 Mbps dan 14 Mbps untuk upload dan download ya. Kita uji ulang apakah dia masuk di bagian sini apa enggak. Kita cek. Tunggu bentar, masih loading. Oke, cek lagi. Masih ada kesalahan ya. Oke, saya cek lagi apakah ada yang kurang. Oh iya, saya lupa untuk mengisi DNS ya. Di sini saya isi 1111 terus 1.0.1. Oke, cancel. Kita cek ulang ya. Nah, di sini udah muncul. Oke, di sini masuk di bagian sini ya, bagian bandwidth ini. Jadinya teman-teman bisa mengatur bandwidth di pengguna ya, di pengguna menggunakan static IP ya, atau di kita bahasa kerennya kita personal untuk limitasi bandwidthnya. Contoh nih, kalau kita iseng sama teman kita yang koneksi wifi kita, ini teman kita nih, kita buat kecil aja di sini jadi 3 KB buat 3K play, dijamin HP dia yang menggunakan IP ini atau laptop dia menggunakan IP ini langsung anjlok speednya. Karena apa? Kita setting 3K. Oh ya, sebelum itu untuk K ini dia mewakili satuan kilo. Kalau M dia mewakili satuan mega. Kalau G berarti mewakili satuan giga. Kalau T ya dan seterusnya ya. Tapi untuk saat ini di Indonesia masih M aja masih untung-untungan, apalagi G. Alhamdulillah kalau ada sinyal di Indonesia udah menggunakan giga speed internetnya. Mungkin udah ada ya untuk 1 Gbps, tapi untuk 3 Gbps belum ada. Jadi begitu teman-teman, kita bisa limit bagian IP address-nya, atau kita juga biar simple kita limit di interface-nya. Kalau interface-nya ini IP dari IP 2 sampai 254 atau IP selanjutnya sampai hostnya penuh atau IP validnya udah dipakai semua, dia IP internetnya akan jadi 3 Mbps. Kalau kita targetnya kita buat interface-nya begitu. Oke, cukup begitu aja ya kawan ya untuk pengaturan bandwidth di Mikrotiknya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup seperti itu sih ya teman-teman. Cukup mudah ya untuk mengatur bandwidthnya. Tinggal kita bagaimana cara mengimplementasikan begitu. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada yang kurang paham, seperti biasa ya, cek di kolom komentar. Kolom komentarnya diketik aja, Kak, apa errornya gitu. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan sehat selalu, panjang umur, dan dipermudah segala urusannya di dunia di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.